Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali mahasiswa Universitas Indah Prasta dimanapun Anda berada. Bersama saya Ahmad Hayatami, dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Pancasila dalam lintas sejarah bangsa, bagian yang pertama. Baik, yang pertama kita akan sama-sama melihat ada 4 poin atau aspek gitu ya yang terkandung di dalam Pancasila ya, dalam lintas sejarah. Yang pertama adalah kausa materialis ya, yaitu sumber daripada Pancasila itu sendiri ya, yaitu adalah masyarakat. Tentu masyarakat di sini itu bukan hanya masyarakat hari ini ya, teman-teman. Tapi masyarakat dari zaman dulu ya, bahkan masyarakat dari zaman sebelum berdirinya Republik ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia gitu ya. Jadi sebelum berdiri NKRI yang sudah ada masyarakat ya. Nah, masyarakat itulah gitu ya yang menjadi bagian daripada kausa materialis tadi gitu ya. Nah, adapun di balik masyarakat pada waktu itu kita akan melihat dari dua sisi gitu ya. Yang pertama yaitu nilai religiusitas dan yang kedua adalah nilai budaya. Yang mana pada nilai religiusitas ya, itu terkandung nilai perilaku moral tindak tanduk yang didasari dengan nilai-nilai religiusitas atau agama gitu ya. Jadi para pendiri bangsa kita, leluhur kita adalah mereka-mereka yang sudah memiliki keyakinan, kepercayaan gitu ya. Sebagaimana akar katanya gitu ya, agama itu terdiri dari kata a dan gamma. A artinya tidak, gamma itu artinya chaos. Jadi orang yang beragama adalah orang yang tidak akan chaos dalam kehidupannya. Gitu ya. Maka sebaliknya ya, bagi mereka yang tidak beragama, tidak meyakini Tuhan, maka ini menjadi sebuah petaka ya, bencana bagi orang tersebut. Mengapa begitu? Karena mereka tidak meyakini adanya Tuhan. Ya, mereka tidak mau beragama gitu ya. Semudah apa yang menyebabkan mereka tidak meyakini adanya Tuhan, tidak mau beragama? Ya salah satunya karena mereka malas menjalankan syariat agama itu sendiri. Gitu. Kenapa? Karena sejatinya tidaklah manusia ini bisa hidup tanpa ada bimbingan daripada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kayak begitu. Maka tentu ya yang terpenting di balik nilai religius adalah penanaman keimanan ya, keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala sehingga setiap tindak tanduk apa yang dilakukan diperbuat oleh masyarakat itu adalah perbuatan yang benar-benar sudah diyakini tidak akan bertentangan dengan apa? Dengan nilai-nilai religiusitas atau apa-apa yang dibenci oleh Tuhannya. Nah, lalu yang kedua adalah nilai budaya. Artinya kita sebagai masyarakat Indonesia yang dikenal dengan budaya adat ketimurannya gitu ya. Nah, ini dia tertanam bukan hanya dari hari ini gitu ya. Justru ini sudah menjadi budaya gitu ya yang tertanam dari zaman kakek dan nenek moyang kita. Ya begitu. Maka dengan agama dan budaya ya itu menunjukkan betapa luhurnya bangsa kita. Seperti itu. Ya, sehingga lahirlah ya NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadikan Pancasila dan undang-undang sebagai falsafah ya, dalam kehidupannya. Nah, lalu yang berikutnya ya buah daripada dua nilai tadi gitu ya
itu terkandung dalam Pancasila gitu ya. Nah, adapun esensi dari Pancasila itu sendiri kalau kita lihat ya, yang pertama adalah nilai ketuhanan. Nah, ini kan linear ya dengan kausa materialis kayak begitu ya, ketuhanan yang Maha Esa. Maka di balik keyakinan seseorang terhadap Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, maka terdapat kewajiban untuk menjalankan syariat-syariat yang diperintahkannya. Kan begitu. Melalui lisan nabinya yang termaktub firmannya dalam Al-Quran. Salah satunya bagi umat muslim kan begitu. Maka apa-apa yang terkandung dalam Al-Quran atau kitab suci yang lainnya sebagai firman Tuhan bukan untuk dimodifikasi ya, tapi untuk diamalkan dan diperjuangkan. Begitu. Yang kedua nilai kemanusiaan ya, tentu tidaklah akan hadir gitu ya, berdiri tegak negara ini ya kalau tidak dikedepankan nilai-nilai kemanusiaannya ya, lahir yang namanya simpati, lahir yang namanya empati ya begitu. Dari simpati dan empati inilah gitu ya, putra-putri bangsa bahu membahu melakukan perlawanan terhadap kolonialisme dan merebut kemerdekaan. Begitu. Kenapa? Karena kita kenal pada zaman VOC gitu ya, ada tanam paksa gitu ya, ada kerja rodi, di zaman Jepang ada Romusa dan sebagainya. Seperti itu. Lagi kita depankan ada lagi nilai kemanusiaan. Kenapa? Karena ya memiliki hak, ya hak merdeka, hak hidup, hak berkeluarga, hak menentukan ya arah hidupnya, arah pendidikannya, dan sebagainya. Begitu. Nah, lalu yang berikutnya ada persatuan ya. Nah, manusia-manusia ini gitu ya, atau orang-orang masyarakat-masyarakat tadi itu harus dihimpun, teman-teman gitu ya. Karena ya seperti apa ya? Seperti sapu lidi gitu ya. Kalau lidinya cuma satu, mana mungkin ya kebersihan akan tercipta kan begitu. Tapi kalau lidinya banyak, diikat dengan satu ikatan yang kuat, gitu ya, mereka bersatu padu, gitu ya, maka apa-apa yang kotor di halaman atau di pekarangan rumah kita akan bersih. Kenapa? Karena lidinya bersatu padu. Gitu. Nah, analogi sederhana ini harusnya terwujud, gitu, terbayangkan ya, tergambar ya oleh kita bagaimana dulu para pendiri bangsa kita berjuang, gitu ya. Itu tanpa harus melihat latar belakang suku, agama dan golongan ya. Kayak begitu. Kenapa? Karena mereka semua memiliki harapan yang sama. Kayak begitu. Nah, salah satunya hal ini dapat kita saksikan atau kita lihat, kita ambil hikmahnya dalam peristiwa Sumpah Pemuda ya, 28 Oktober 1928. Nah, lalu nilai esensi Pancasila yang berikutnya adalah kerakyatan. Jadi ya, yang dimana rakyat adalah apa? Tuan di negaranya, ya. Nah, maka daripada itu, kepentingan rakyat, aspirasi rakyat harus didengar dan harus diperjuangkan, ya. Nah, mengapa begitu? Karena nanti kalau aspirasi rakyat yang tidak diperjuangkan, maka orang yang biasanya ya mencari suara ya 5 tahunan, nah dia tidak akan terpilih kembali. Kenapa? Karena rakyat merasa dikhianati, dibohongi, atau rakyat tidak merasakan dampak dari adanya si orang tersebut. Nah, ya begitu. Nah, yang terakhir dari nilai esensial Pancasila adalah keadilan. Ya, nah, adil di sini tentunya tidak tajam ke bawah tumpul ke atas ya. Tapi adil di sini adalah proporsional dalam artian ya kalau rakyat salah dihukum ya dengan hukuman yang setimpal. Tapi kalau pejabat, penegak hukum melanggar hukum, hukumannya nggak boleh sama dengan hukuman rakyat.
Kenapa? Karena rakyat mah tidak terbebani untuk itu. Sedangkan pelaku yang lainnya adalah orang yang harusnya menjadi apa? Menjadi garda terdepan gitu ya dalam mengimplementasikan apa hukum. Masa iya penegak hukum melanggar hukum kayak gitu ya. Berarti hukumannya harus 2, 3 kali lipat. Kayak begitu. Lalu yang berikutnya yuridis Pancasila ya. Pancasila dalam perspektif hukum. Nah, diawali dari adanya BPU PKI dan itu pun atas adanya dorongan dari pemerintah Jepang gitu ya. Lalu BPU PKI dibubarkan dan dibentuklah PPKI. Ya. Nah, dari dua fase ini gitu ya menunjukkan progres adanya kemajuan Indonesia untuk merebut kemerdekaan gitu ya. Nanti setelah diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945, baru di tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila disah. Nah, yang terakhir adalah proses terbentuknya NKRI ya. Nah, ini kita akan lihat dari masa prasejarah gitu ya. Bagaimana orang-orang dulu ada di Indonesia gitu ya. Lalu ada masa kerajaan Hindu, Islam, Hindu, Buddha dan masa kebangkitan nasional. Mana nanti untuk masa kebangkitan nasional kita masuk ke bagian yang kedua ya teman-teman ya. Karena pertemuan kali ini kita fokus pada bagian yang pertama. Nah, oke, yang pertama ada Kerajaan Kutai. Kita nggak akan ngebahas tentang secara utuh bagaimana eh, kerajaan ini berdiri dan apa runtuh ya. Tapi kita akan lihat dari perspektif bagaimana Kerajaan Kutai, Sriwijaya dan lainnya mengelola masyarakatnya gitu ya. Yang pertama Raja Mula Warman, ya, raja di Kerajaan Kutai berserta masyarakatnya pada waktu itu telah memberi sedekah kepada para Brahmana. Jadi karena kan masyarakatnya Hindu Buddha ya, jadi masih ada klaster-klaster gitu ya. Orang gitu ya, orang tuh hidup sesuai dengan klasternya masing-masing kayak gitu. Dan para Brahmana yang tadi sudah diberikan sedekah oleh raja itu membangunkan yupa yang batu. Ah, ini ada gambarnya ya. Nah, yupa ini sebagai bentuk apa rasa terima kasih ya dari para kaum Brahmana kepada raja kan begitu ya. Nanti kan ada Brahmana, ada Siwa dan sebagainya. Jadi orang tuh hidup ya apa tercluster yang kira-kira begitu. Nah, yang kita mau amati apa? Ternyata pada zaman kerajaan Kutai hubungan antara raja ya dan pemuka agama itu sangat baik kayak begitu. Gitu ya. Dia sangat memperhatikan gitu ya. Nah, ini kan bagus juga nih kalau kita implementasikan hari ini misalnya gitu ya. Bagaimana guru-guru ngaji gitu ya di pelosok-pelosok negeri, bagaimana guru-guru yang ada di bawah naungan Kementerian Agama gitu ya. Nah, terus diperhatikan juga oleh siapa? Oleh pemerintah. Sebagaimana Raja Mula Warman memperhatikan tuh ya mereka-mereka yang bertugas menjaga agama dan attitude gitu. Eh, seperti ini negaranya terbangun dengan baik gitu. Jadi nggak yang pemuka agama malah nyari kehidupan dalam agama gitu ya, mengkhianati agama itu berantakan. Iya. Lalu berikutnya ada kerajaan Sriwijaya gitu ya, menurut Kenneth Hall gitu ya. Raja Wangsa Selendra, Raja Sriwijaya, melakukan kegiatan di bidang ekonomi yang dilakukan ya kerajaan ini artinya Sriwijaya antara lain adalah mempersatukan kegiatan perdagangan, yaitu mempersatukan pedagang dengan pengrajin dan pegawai raja sebagai pengawas dan pengumpul semacam koperasi hingga masyarakat mudah untuk memasarkan barang tersebut. Jadi kalau kita lihat ya di zaman Kerajaan Sriwijaya gitu ya pada pada masa kepemimpinan Syailendra gitu ya itu menunjukkan adanya kedewasaan gitu ya bahkan kemandirian gitu ya dari apa?
dari perputaran ekonomi. Kenapa? Karena mereka sudah bisa mengelola perekonomian sendiri dengan baik kan begitu ya. Ya walaupun karena memang orang-orang di zaman dulu kan nggak sejaman dengan kita hari ini kan begitu ya. Jadi kita mungkin sebagian orang menganggapnya "Ah, masa iya kan kira-kira begitu ya, atau mungkin menganggapnya ya nggak sekeren hari ini ya begitu. Tapi terlepas daripada itu semua yang bersifat subjektif gitu ya, pada kenyataannya ya Sriwijaya melakukan itu ya begitu. Lalu yang kedua menurut Suwarno gitu ya, kalau tadi bidang ekonomi kan bidang politik gitu ya. Di bidang politik, pemerintahannya terdapat pegawai yang mengurusi pajak, ya, harta benda kekayaan kerajaan, para rohaniawan yang menjadi pengawas pembangunan gedung-gedung dan patung-patung suci. Sehingga pada waktu itu kerajaan dalam menjalankan sistem negaranya tidak dapat dipisahkan daripada nilai-nilai ketuhanan. Nah, ini menarik nih teman-teman gitu ya. Bagaimana kepentingan politik itu disambungkan dengan kepentingan religiusitas, ya begitu. Jadi tidak terparsialkan sebagaimana orang-orang sekuler hari ini. Artinya kalau mau ngebahas politik ya jangan di masjid. Kalau bahas ekonomi ya jangan di masjid gitu. Padahal kan perekonomian dan perpolitikan itu kan sangat erat dengan masyarakat gitu. Adapun media tempat di mana masyarakat berkumpul salah satunya adalah di masjid. Ya begitu. Ya. Nah, ini menarik nih kalau kita perdalam kembali gitu ya. Jadi dalam perpolitikan antara kerajaan dan para rohaniawan tuh punya chemistry yang kuat. Ya begitu. Untuk apa? Untuk mensejahterakan rakyat. Ya. Nah, yang berikutnya adalah kerajaan Majapahit gitu ya. Nah, pada kerajaan Majapahit ini gitu ya, itu mencapai masa keemasannya pada saat dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk gitu ya, dengan Patih Gajah Mada gitu. Nah, adapun nilai-nilai keagamaan pada zaman Majapahit gitu ya, karena ya secara apa tuh ya, hmm, secara kekerajaan ya masih banyak yang menganut Hindu Buddha ya begitu ya. Namun keduanya dapat berdampingan secara damai dalam satu kerajaan Majapahit ya. Jadi kalau zaman dulu di zaman Majapahit itu agama ada banyak lebih dari satu. Tapi orang-orang beragama ini bisa saling menghormati, saling menghargai gitu ya. Satu dengan yang lainnya. Nah, harusnya kita juga sama. Karena kita mah ada 6 ya. Ada 6 agama yang diakui oleh negara. Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Jadi kalau ini Bapak berdua atau dua agama yang divalidasi diakui ya dapat apa menjaga kerukunan antar umat beragama, harusnya kita lebih daripada itu begitu ya, walaupun mungkin tentu gitu ya, kalau kita lihat di MUI gitu ya atau di beberapa perkumpulan gitu ya, justru ketua-ketua partai politik tuh ya kan gitu mengedepankan apa, mengedepankan perdamaian gitu. Cuman kadang-kadang yang rame mah ya di bawah rumputnya, di akar rumput gitu ya. Kira-kira begitu. Jadi artinya pada zaman itu meskipun dalam kerajaan ada dua keyakinan, tapi kerajaan masih bisa berjalan dengan baik. Nah, lalu ada persatuan dari semua palapa yang diucapkan oleh Patih Gajah Mada gitu ya. Yang disampaikan pada sidang ya Ratu dan para menteri di Paseban ya ke Prabun Majapahit tahun 1331. Jadi artinya begini teman-teman. Ini menunjukkan betapa adanya loyalitas begitu ya dari seorang patih kepada kerajaannya. Kan begitu ya. Apalagi ini spiritnya ingin mempersatukan kayak begitu. Bahkan dalam beberapa catatan dikatakan ya satu Patih Gajah Mada bersumpah ya palapa artinya dia tidak akan meminum atau mengkonsumsi buah tersebut gitu. Sebelum apa? Sebelum Nusantara dapat disatukan. Alhamdulillah. Jadi esensinya adalah penyatuan gitu. Ya.
Ya tentu penyatuan di sini bukan penyatuan secara land reform ya, secara apa tanah gitu. Tapi kesatuan ini adalah kesatuan apa namanya sudut pandang gitu ya, pemikiran, cita-cita dan sebagainya. Nah, lalu ada hubungan diplomasi dengan negara lain yang mana yang buruk senantiasa mengadakan hubungan baik, ya baik dengan kerajaan di Tiongkok, di Ayodhya, di Champa ataupun di Kamboja. Jadi hubungan diplomatis itu sudah dilakukan gitu ya jauh-jauh hari gitu ya oleh siapa? Oleh yang buruk gitu ya. Begitu. Karena tentu negara negara tidaklah dapat bisa hadir bertahan ya berkembang kalau dia tidak melakukan kolaborasi gitu ya dengan negara-negara yang lainnya, maka dianggap perlu gitu ya adanya koordinasi antar negara kayak gitu. Nah, lalu yang berikutnya ada perlawanan kerajaan Islam di Nusantara gitu. Ini eh, apa by case lah kira-kira begitu gitu ya. Nah, karena ini harusnya dibahas satu persatu, namun karena waktunya terbatas jadi ya udahlah nggak apa-apa. Kita bahasin aja dulu. Pertama adalah di tahun 1628 sampai 1629 di Kerajaan Mataram Jawa ya yang dipimpin oleh Sultan Agung melakukan perlawanan terhadap VOC ya begitu ya. Jadi karena tidak sudi negaranya kerajaannya dijajah gitu ya oleh orang-orang Belanda tadi. Maka mereka melakukan perlawanan. Tahun 1656 ya Sultan Ageng Tirtayasa di Banten gitu ya melakukan perlawanan terhadap VOC. Maluku dipimpin oleh Patimura sama Palembang dipimpin oleh Baharudin. Minangkabau dipimpin oleh Imam Bonjol ya bahkan yang menarik ketika Imam Bonjol melakukan peperangan dengan menggunakan gamis dan udeng-udeng itu disebut dengan istilah perang Padri. Nah, Padri itu diambil kata Padir ya Padir itu adalah artinya apa? Artinya pemuka pemuka agama gitu ya seorang pasur yang menggunakan gamis putih kan begitu. Nah Imam Bonjol juga dianggap itu sama sama para penjajah sama Belanda kan begitu ya VOC karena dianggap pakainya sama persis kayak begitu ya dengan pasur-pasur mereka maka disebut dengan perang Padir kayak begitu. Lalu 1825 atau sampai 1830 gitu ya biasanya bercandaan anak-anak di tongkrongan tuh bentar ya. Halo, Assalamualaikum. Salam ya, Dek. Hah? Di ini di panti kenangan. Naon? Enggak, Ustaz. Salam, salam. Oh, udah malam nggak apa-apa. Ya, salam Bapak. Sang ke bapak. Berdua. Kemalaman nggak? Ayo nggak satu ditunggu atunya. Heeh. Ayo, ayo, ayo. Salam. Oke, baik. Teman-teman kita lanjutkan ya. Jadi artinya bagaimana tadi gitu ya? Bahwasanya ya tadi kita sampai ke Imam Bonjol gitu ya disebut dengan perang Padit karena begitu ada kesamaan dalam segi pakaian kan begitu. Nah ya, lanjut di 1812 sampai 1830 itu ada perang di tanah Jawa gitu ya yang dilakukan oleh Diponegoro gitu ya. Nah adapun perang yang dilakukan oleh Diponegoro gitu ya itu juga cukup apa ya cukup cukup banyak memakan modal lah gitu ya bagi VOC dan Belanda gitu ya. Nah, yang menyebabkan akhirnya apa? Akhirnya ya, VOC itu bangkrut seperti itu gitu ya. Belanda itu bangkrut. Kenapa? Karena melawan Pangeran di Ponorogo begitu ya.
Bahkan di waktu yang tidak lama atau mungkin bersamaan juga terjadi perang Aceh yang dilakukan oleh Tengku Umar, Cut Nyadin gitu ya. Nah, ini membuat kas negara dalam hal itu atau kas apa Belanda atau VOC itu mengalami defisit gitu. Karena modal perang yang sangat besar kan kayak gitu kira-kira. Nah, oleh karenanya teman-teman semua gitu ya, akhirnya mereka gulung tikar VOC itu dan dilanjutkan oleh Belanda gitu ya. Nah, lalu di tahun 1894 sampai 1865 ya, di Lombok dipimpin oleh, nah ya, lanjut di 18 sampai 1830 itu ada perang di tanah Jawa gitu ya yang dilakukan oleh Diponegoro gitu ya. Nah, adapun perang yang dilakukan oleh Diponegoro gitu ya, itu juga cukup apa ya, cukup eh, cukup banyak memakan modal lah gitu ya bagi VOC dan Belanda gitu ya. Nah, yang menyebabkan akhirnya apa? Akhirnya ya, VOC itu bangkrut seperti itu gitu ya. Belanda itu bangkrut. Kenapa? Karena melawan Pangeran di Diponegoro begitu ya. Bahkan di waktu yang tidak lama atau mungkin bersamaan juga terjadi perang Aceh yang dilakukan oleh Tengku Umar, Cut Nyadin gitu ya. Nah, ini membuat kas negara dalam hal itu atau kas apa Belanda atau VOC itu mengalami defisit gitu. Karena modal perang yang sangat besar kan kayak gitu kira-kira. Nah, oleh karenanya teman-teman semua gitu ya, akhirnya mereka gulung tikar VOC itu dan dilanjutkan oleh Belanda gitu ya. Nah, lalu di tahun 1894 sampai 1865 ya, di Lombok dipimpin oleh ya anak Agung Made gitu ya. Nah, beliau yang memimpin perlawanan ya terhadap VOC dan Belanda. Lalu di tanah Batak ada Sisingamaraja gitu ya yang melakukan perlawanan ya pada waktu itu. Dan nah ini udah lewat fasenya ya. Ini mah udah masuk fase Jepang 1944 gitu ya. Perlawanan terhadap Jepang yang dipimpin oleh Ki Haji Zainal Mustafa. Itu ya di Tasikmalaya. Lebih tepatnya di desa Simera ya, Singaparna. Di hari ini ya bahkan sebelum beliau melakukan perlawanan, beliau adalah pimpinan pondok pesantren ya, nama pesantrennya Pesantren Sukamana ya, Pesantren Sukamana yang ada di Singaparna begitu. Namun karena menganggap ini dianggap penting gitu ya dan genting, maka Ki Haji Zainal Mustafa beserta para santrinya melakukan perlawanan terhadap Jepang ya. Bahkan beberapa literasi mengatakan gitu ya, beliau yang tergabung ya menjadi anggota Nahdlatul Ulama harus mengundurkan diri dari Nahdlatul Ulama gitu. Nah, timbul pertanyaan kenapa ketika perang harus mundur dari Nahdlatul Ulama ya agar Nahdlatul Ulama tidak terseret-seret ya begitu. Itu kan gentleman agreement gitu ya, secara personal gitu ya. Ya beliau kalau mau perang ya udah perang sama pribadi dan santri aja ya begitu ya. Nah, dan beliau ditangkap ya lalu dimakamkan di daerah Jakarta Utara lalu dipindahkan ke Tasikmalaya gitu ya di apa di Sukamanah ya, Sukamanah Sukarame ya, Tasikmalaya kira-kira begitu. Nah, ini semua adalah perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh para
ya raja atau sultan di masa kerajaan Islam Nusantara untuk merebut kemerdekaan dari kolonial Belanda. Oke, baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan kita kali ini. Kurang dan lebih yang mohon maaf. Saya Iri. Taufiq Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.